Ya pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber saya. Bang Charles tadi sempat terpotong, tapi kita bicara masalah pertahanan dan keamanan. Berkali-kali Pak Prabowo bilang bahwa ABS, ungkapan asal Bapak senang begitu. Kemudian bilang bahwa pertahanan keamanan Indonesia itu lemah karena kita tidak punya uang. Kembali lagi masalah capital outflow. Saya harus katakan dalam hal pertahanan, walaupun Pak Prabowo itu mantan anggota TNI, tapi Pak Jokowi jauh lebih visioner ya. Pak Prabowo masih berbicara soal perang konvensional. Berbagai kajian dari berbagai lembaga memang mengatakan bahwa perang konvensional kemungkinannya menjadi sangat lebih kecil. Poin mana yang menurut Anda Pak Jokowi adalah seorang visioner? Bahwa hari ini Pak Jokowi sudah mempersiapkan ke depan pertahanan kita harus siap menghadapi cyber warfare, bahkan biological warfare ya, bahwa perang itu bukan lagi perang konvensional tetapi kita rentan terhadap cyber warfare. Contoh di Amerika ada pemilu di Amerika diganggu oleh Rusia, ada upaya disinformasi, konflik Ukraina juga upaya disinformasi oleh Rusia melalui sosial media, melalui cyber attack dan sebagainya, sehingga ke depan ya perang konvensional menjadi jauh lebih kecil. Nah, terkait anggaran, saya rasa memang saya katakan dari awal beberapa kondisi masih jauh dari ideal ya, bahwa memang saat ini anggaran pertahanan kita masih 0,8% dari GDP, idealnya mungkin 1,5%, tetapi ini sudah jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bayangkan 2009 yang lalu anggaran pertahanan kita baru 33 triliun, dalam kurun waktu tidak sampai 10 tahun, saat ini sudah 107 triliun. Jadi peningkatannya juga sudah sangat cukup drastis. Tinggal ya kita lihat saja ke depan, kita harapkan bisa ditingkatkan lagi sehingga bisa mencapai minimum essential force seperti yang kita harapkan bersama-sama. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi saya ingin ke kubunya Pak Prabowo, Bang Suhut. Anda melihatnya seperti apa? Benarkah bahwa ketahanan atau pertahanan keamanan Indonesia ini memang lemah seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo, dan memang Pak Jokowi dilihatnya hanya ABS saja, menerima briefing-briefing dan juga input dari bawahannya yang tidak benar begitu pada kenyataannya? Ya, pada kenyataannya memang sistem pertahanan kita sangat lemah ya. Artinya dibanding di ASEAN saja kita itu termasuk yang paling lemah ya. Dari jumlah persenjataan, dari rasio personil misalnya, itu juga dibandingkan dengan penduduk kan tidak ideal begitu, belum ideal. Ya, artinya begitu juga soal tadi perang. Betul bahwa kita memasuki perang cyber ya. Tetapi jangan lupa persoalan-persoalan konvensional juga masih banyak. Misalnya pemberontakan OPM, kita belum mampu mengatasi soal itu. Potensi terorisme kita juga belum mampu ya. Tangkap lepas lagi, lepas muncul lagi gitu kan. Ini kan akibat apa? Akibat profesionalisme aparat. Anda melihat bahwa Pak Prabowo dari sisi pertahanan dan keamanan cukup unggul dalam hal ini? Ya, artinya dia menjelaskan realitas yang ada. Bagaimana dengan tanggapan Pak Jokowi yang bilang bahwa Pak Prabowo tidak percaya dengan TNI Indonesia? Sebetulnya bukan tidak percaya, bahwa sering terjadi bahwa laporan-laporan yang naik itu tidak sesuai dengan realitas yang ada. Ya, artinya kebutuhan lapangan, kebutuhan yang ada itu seringkali tidak. Artinya misalnya di perbatasan bagaimana nasib prajurit, misalnya soal kesejahteraan prajurit itu juga problem ya. Misalnya antara kepolisian dengan TNI ini kan juga di lapangan itu problem gitu. Muncul konflik antara dua institusi itu beberapa kali. Ini kan hal-hal yang sifatnya laten gitu. Ini akibat karena apa? Karena memang anggaran pertahanan kita masih sangat rendah gitu. Saya kira ini problem yang memang harus diatasi oleh pemerintah yang akan datang. Baik. Saya rasa kalau dikatakan kita tidak mampu mengatasi terorisme, tidak benar. Tidak mampu mengatasi OPM, tidak benar. Buktinya ini fakta bahwa penegak hukum kita dalam hal memberantas terorisme, pidana terorisme sampai saat ini sudah diakui oleh beberapa pihak kepolisian di dunia, bahkan sering dijadikan contoh kasus dalam forum-forum kepolisian internasional. TNI kita, TNI Polri sudah berhasil memberantas kelompok pemberontak, misalnya OPM ya, Santoso di Sulawesi Tenggara ya, Sulawesi Tengah ya. Jadi saya rasa tidak benar, dan kita lihat sendiri prestasi prajurit kita sudah di tingkat internasional, menang berbagai kejuaraan menembak dan sebagainya. Kalau sekali lagi kalau bicara apakah sudah ideal, memang masih belum ideal ya. Tetapi memang ini kita butuh waktu. Anggaran negara juga terbatas. Tadi Pak Jokowi juga sudah katakan ada prioritasnya, prioritas untuk kesejahteraan rakyat, prioritas soal kesejahteraan pendidikan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi masalah pertahanan juga tetap diprioritaskan. Sekali lagi bicara pertahanan negara, bukan lagi pertahanan konvensional saja, anggaran untuk
Misalkan Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Cyber Negara juga sudah ditingkatkan berkali-kali lipat agar Indonesia siap menghadapi serangan-serangan cyber warfare, perang informasi, disinformasi dan sebagainya. Jadi saya harus tidak sepakat apabila dikatakan kita tidak mampu, ya kita mampu kok. Kalau kita misalkan memang pesimis seperti yang tadi disampaikan, tidak mampu, tidak bisa, ya saya rasa ya sayang sekali ya. Bagaimana tadi dengan yang Pak Jokowi sampaikan bahwa sudah ada gelar pasukan terintegrasi hingga timur Indonesia. Ini adalah merupakan satu program-program yang memang sudah dilaksanakan. Sudah dikerjakan dan ini dikerjakan dan ditinjau langsung oleh presidennya, oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi datang sendiri ke Natuna memberikan pesan yang kuat kepada Tiongkok bahwa Natuna adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa ini sikap yang cukup tegas, ketegasan yang harus ditunjukkan, dan belum lagi kalau kita melihat bagaimana Kementerian KKP bekerjasama dengan Angkatan Laut sudah menangkap dan menenggelamkan puluhan kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah teritorial maupun wilayah zona eksklusif ekonomi Indonesia. Jadi saya rasa pemerintah ini sudah cukup tegas dan tetap akan memperbaiki pertahanan dan keamanan kita di masa yang akan datang. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan tema debat yang lainnya soal hubungan luar negeri begitu ya. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami.